Sesuai dengan permintaan kalian, hari ini kita akan membuat sourdough bread. Jangan lupa untuk menyiapkan sourdough starter beberapa jam sebelum kita mencampurnya ke dalam resep. Bahan baku pertama yang kita butuhkan adalah bread flour. Kali ini tepung terigu yang saya gunakan tepung terigu berprotein tinggi. Kita timbang tepung terigunya sebanyak 215 gram. Lalu tambahkan tepung gandum rye sebanyak 35 gram. Kalau kalian mau lebih banyak boleh, cuman jadi lebih padat aja adonannya. Jika kalian ingin menambahkan tepung gandum yang lain, it's really good, boleh banget. Misalnya pakai whole wheat atau juga pakai multigrains. Setelah itu, tuangkan sourdough starter yang sudah dibuat sebelumnya sebanyak 20% dari berat tepung. Kali ini air yang saya gunakan sebanyak 60%, nggak terlalu banyak sih, beda sama sourdough yang biasanya orang bikin kurang lebih 70-80%. Tapi ini awal yang baik buat kalian kalau pengen belajar membuat sourdough. Setelah kita campurkan semua bahan, aduk dengan menggunakan tangan hingga semua bahan tercampur dengan sempurna. Jika adonan sudah tercampur dengan sempurna, kita tutup dengan menggunakan kain atau plastik wrap supaya tidak kering. Proses ini dinamakan autolyse ketika adonan diistirahatkan untuk membantu pembentukan gluten yang terdapat pada tepung terigu. Setelah kita tunggu selama beberapa saat, adonan akan menjadi lebih kenyal atau elastis. Setelah itu, kita tambahkan garam dan juga sedikit air agar lebih mudah tercampur dengan adonan. Ketika kita sedang menguleni adonan, pastikan garamnya tercampur hingga merata. Jika dirasa adonan terlalu lengket, kalian bisa membanting-banting adonan seperti ini supaya adonan menjadi lebih padat dan tidak terlalu lengket. Setelah itu, tutup dan istirahatkan adonan dengan total kurang lebih 4-5 jam. Tahap ini disebut bulk fermentation. Di selang waktu 4-5 jam, biasanya kita mengeluarkan adonan dan melipat adonan supaya membentuk gluten lebih padat dan membuat adonan menjadi lebih kokoh. Di tahap ini kita bisa memberikan sedikit tepung terigu atau tepung gandum rye supaya tidak terlalu lengket. Stretch adonan menjadi bentuk yang lebih lebar supaya lebih mudah untuk dilipat dan juga bisa diberi isian. Nah, kali ini saya lebih suka memberi black sesame seeds dan juga raisin.
Lalu beri sedikit air agar adonan tidak terlalu kering dan cukup lembab untuk diistirahatkan beberapa jam selanjutnya. Lipat adonan untuk kedua kalinya. Karena kali ini hydration yang dipakai tidak terlalu tinggi, kita hanya cukup untuk melipat adonan sebanyak 2 kali. Berbeda jika kita menggunakan hydration yang jauh lebih tinggi, kita harus melipat adonan setiap 30 menit agar adonan jauh lebih padat dan juga mempunyai struktur yang lebih kokoh. Setelah fermentasi mencapai 4-5 jam, tergantung dari temperatur rumah kalian, adonan akan jauh lebih fluffy dan juga terdapat banyak udara di dalamnya. Kali ini kita berikan sedikit tepung agar lebih mudah dibentuk. Siapkan baneton dan juga towel supaya adonan tidak lengket ketika kita proof. Lalu lipat dan bentuk adonan supaya menjadi lebih padat dan tidak flat ketika di proofing. Kita taruh di atas towel seperti ini, lalu difermentasikan hingga 12-15 jam di dalam fridge. Oke, I'll see you in the morning. Setelah melalui retarding method atau cold fermentation, kita bisa cek adonan biasanya sudah mengembang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Setelah itu, panaskan non-stick pan dan juga oven dengan suhu 230 derajat Celcius. Setelah itu, taruh adonan sourdough tepat di atas non-stick pan yang telah kita panaskan di dalam oven sebelumnya. Lalu beri sayatan atau score di atas adonan untuk menandakan atau memberi signature pada sourdough yang telah kalian buat. And this is the most interesting parts in making sourdough. Selama 20 menit pertama, panggang adonan dengan ditutup menggunakan mixing bowl. Supaya nggak kejadian kayak gini, kalian gunakan aja Dutch oven, jauh lebih praktis dan hasilnya pun jauh lebih baik. Setelah itu angkat mixing bowl, lalu panggang kembali dengan suhu yang sama selama 20 menit, supaya mendapatkan golden crust di atasnya. Okay, so this is my sourdough bread. I hope you guys enjoy and learn something from this video.